Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini kita boleh ada kembali di hari yang baru, semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Melalui program Bible and Coffee ini, saya kembali mengajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya manusia hidup bukan dari roti saja, bukan hanya dari makanan jasmani saja, tapi manusia juga hidup dari setiap perkataan firman Tuhan. Itu yang membuat iman kita kuat, itu yang membuat pengharapan kita muncul, dan itu yang membuat kita bertahan menghadapi segala situasi dan badai kehidupan kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, hari ini saya kembali mengajak setiap kita untuk sama-sama juga kembali, jika saudara sudah merasa terberkati melalui program Bible and Coffee ini, bantu bagikan kembali saudara, share kembali sehingga ada banyak umat Tuhan juga boleh mengalami berkat yang sama yang kita terima di setiap harinya ya. Puji Tuhan, kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan buat setiap kami. Kami mengucap syukur setiap kali kami mendengarkan firman Tuhan, timbul iman. Dan iman inilah yang membuat kami kuat di tengah-tengah badai kehidupan kami. Karena itu kami rindu untuk selalu membuka hati kami, menyendengkan telinga kami. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus membuat kami mengerti. Karena kami percaya kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu statement yang disampaikan oleh firman Tuhan yang sebagai orang percaya kita harus lakukan hal ini, saudaraku. Namun pada kenyataannya seringkali kita justru bertentangan dengan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam kehidupan kita untuk melakukan firman Tuhan. Dan ini tercatat dalam Yesaya pasal 45. Yesaya pasal 45 ayat yang ke-9. Saudara perhatikan perkataan ini. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Ingat, kita dibentuk, kita dijadikan, kita diciptakan oleh Tuhan. Jadi Tuhan melalui firman-Nya bilang, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang akan kau buat? Atau apa yang telah dibuatnya, engkau tidak punya tangan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan dalam satu kebenaran firman Tuhan untuk menyadari bahwa segala sesuatu yang Tuhan buat, Tuhan nyatakan, Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, yang Tuhan mau adalah jangan berbantah dengan Tuhan. Sederhana kalau bahasa sehari-harinya begini, jangan sok tahu gitu loh. Iya kan, kita kan manusia nih gak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tetapi Tuhan tahu akan apa yang terjadi di depan kita. Itu sebabnya kalau Tuhan sedang lakukan sesuatu dalam hidup kita, kalau Tuhan sedang berkarya sesuatu, Tuhan sedang membentuk karakter kita, Tuhan sedang memproses kehidupan kita dengan segala situasi, dengan setiap orang yang ada di sekeliling kita, stop komplain. Sama-sama bilang sama saya gak boleh komplain sama Tuhan. Amin. Jangan berbantah dengan Tuhan seakan-akan kayak Tuhan gak tahu apa yang dia buat. Gak tahu. Kita tuh gak ngerti gitu loh saudara. Sehingga akhirnya kita komplain sama Tuhan. Ujung-ujungnya kita bersungut-sungut. Karena apa? Karena kita tidak berani untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Saya percaya hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah untuk kita jalani. Betul. Mungkin sebagian kita berkata, pendeta saya udah berdoa loh. Saya udah lakukan apa yang menjadi bagian saya. Tetapi kenapa ya kok kayak tekanan hidup ini semakin hari semakin kuat menghimpit hidup saya. Saya udah lakukan bagian saya, tetapi kenapa ya masih kayaknya beban itu, kesusahan itu masih ada dalam kehidupan saya. Saudara, kalau Tuhan izinkan sesuatu dalam kehidupan saudara dan saya, setiap proses, setiap pembentukan, ingatlah itu salib yang memang saudara dan saya harus pikul. Yesus jelas katakan, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Tanpa memikul salib, kita gak akan pernah bergantung sama Tuhan. Tanpa memikul salib, kita gak akan pernah tahu bahwa kita butuh Tuhan. Justru Tuhan taruh salib itu dalam hidup kita, supaya kita menyadari dalam kelemahankulah terletak kekuatan Tuhan. Dalam keterbatasankulah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Saya mengajak setiap kita umat Tuhan, dimanapun kau mendengarkan renungan singkat ini,
Yuk sama-sama yuk stop berbantah dengan Tuhan. Stop komplain dengan Tuhan. Tuhan tahu apa yang terbaik buat hidup saudara dan saya. Sama-sama yuk taruh tangan kanan kita di dada. Di rumahmu masing-masing. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan tahu yang terbaik buat hidup saya. Amin. Amin saudara. Sekalipun yang engkau lihat mungkin saat ini sedang tidak baik-baik saja. Kita gak pernah tahu Tuhan pakai setiap keadaan. Tuhan bisa pakai apapun. Tuhan bisa pakai siapapun untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara dan saya. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikannya dalam kehidupan setiap kita yang mengasihinya. Jadi hari ini kita diingatkan dalam firman Tuhan dalam Yesaya 45 ayat 9 ini. Stop berbantah dengan Tuhan. Stop berbantah dengan pencipta kita yang seakan-akan kita pikir kita lebih tahu yang terbaik buat kita. Seakan-akan kita pikir kita yang lebih mengerti jalan-jalan kita. No, kita itu gak tahu apa-apa saudara. Kita itu buta, gak ngerti apa-apa. Tapi Tuhan yang akan mengarahkan kita, Tuhan yang akan menuntun kita. Kuncinya adalah tetap renungkan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ketika kita nggak tahu harus melangkah kemana, ketika kita nggak tahu harus berbuat apa, maka belajarlah firman Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan. Dia akan menuntun jalanmu. Dia akan merarahkan langkahmu. Dia akan membimbing kita masuk dalam rancangannya yang ajaib. Stop berbantah dengan Tuhan. Stop komplain. Jalani. Sama-sama bilang sama saya harus menjalani tanpa bersungut-sungut. Amin. Jalani aja. Stop bersungut-sungut. Alkitab udah mengajarkan kepada kita kok. Yang dikehendaki Allah itu cuma satu. Mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu yang dikehendaki Tuhan Yesus. Mengucap syukur. Amin saudara. Stop komplain, stop bersungut-sungut. Hadapi, jalani kehidupanmu saat ini. Sekalipun mungkin tidak senang dengan keadaan ini. Engkau tidak suka dengan peristiwa yang kau hadapi hari-hari ini. Hadapi prosesmu. Jalani pembentukanmu. Lakukan apa yang menjadi bagianmu. Untuk sangkal diri, pikul salib, mengikut Yesus setiap hari. Padang gurun yang kau jalani hari-hari ini saudara, akan melahirkan tanah perjanjian di depan sana. Asalkan kamu tetap setia, asalkan kamu tetap bersyukur, asalkan kau tidak berbantah dengan Allahmu. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa terima kasih. Kami mengucap syukur buat setiap benih firman Tuhan yang hari ini kami dengar. Biarlah kami terus diingatkan untuk stop komplain kepada Tuhan dengan setiap keadaan, dengan setiap situasi yang kami hadapi. Kami tahu Tuhan sanggup memutarbalikkan keadaan. Namun di sisi lain, kalau memang Tuhan izinkan hal ini sedang terjadi dalam hidup kami, kami sadar ujung-ujungnya ini mendatangkan kebaikan bagi kami. Itu sebabnya hamba berdoa dalam nama Yesus, beri kekuatan iman bagi anak-anak Tuhan. Beri keteguhan hati, kesiapan jiwa ya Tuhan, untuk menghadapi segala situasi yang ada. Hamba berdoa tambahkan iman setiap umat-Mu sehingga tetap terus berharap, tetap terus datang kepada Tuhan. Hamba juga berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka jadi nyata dalam kehidupan mereka. Oleh bilur-bilur-Mu, kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan. Kami yang berbeban berat dapatkan kekuatan. Kami yang lemah diberikan pengharapan. Bahkan kami yang bimbang diteguhkan hati dan iman kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Stop komplain, stop berbantah dengan Tuhan. Percayalah apa yang Tuhan izinkan hari ini terjadi dalam hidupmu, itu akan mengarahkan hidupmu masuk dalam rancangannya yang ajaib. Tuhan Yesus memberkati kita.